Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Setelah prosesi ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina serta tawaf ifadah ditunaikan, usai sudah ibadah hajinya, namun masih banyak waktu yang dapat dimanfaatkan untuk menikmati keutamaan kota suci Mekah. Selain memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, di tanah Arab ini juga masih banyak terdapat tempat ziarah yang dapat dikunjungi. Salah satunya adalah kota Thaif yang memiliki sejarah perjuangan dakwah Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengikuti perjalanan jamaah haji yang tergabung dalam KBIHU Muslimat NU Kebumen. Ziarah mengunjungi kota Thaif yang juga dikenal dengan keindahannya dan wisata ke Bukit Al-Hada. Perjalanan ini juga akan dilanjutkan mengambil mikot di Korun Manazil guna melaksanakan umroh sunnah. Selamat pagi, hari ini kita mau city tour. Kemana Pak Habib? Ke kota Thaif. Sebagian jamaah sudah Thaif sama kemana? Ke Korun Manazil, perjalanan ambil menuju mikot Thaif memakan waktu sekitar bagi yang 2,5 jam. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita mau ke Thaif untuk city tour sama ke Korun Manazil untuk ambil mikot yang umroh sunat. Ya. Yang tidak ya biar ambil Yang untuk tidak wisata. nanti untuk biar wisata. Barokallah. Bismillah. Sehat Mbak, Mas, sehat semua Mbak. Sehat, Mas, sehat. Aduh. Perjalanan dimulai dari hotel di Mekah menggunakan Pak Nur bus. sehat. Perjalanan dari Mekah ke kota kita Thaif lihat memakan dudukannya, waktu teman-teman, sekitar ya. 2,5 jam. Al-Jabal Akhdar ini adalah Memberikan kesempatan bagi jamaah haji menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan dan merenungkan perjalanan ibadah haji yang dilakukan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya tiba di kota Thaif, sebuah kota yang memiliki kaitan sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Thaif terletak di Provinsi Mekah, Arab Saudi. Kota ini selain memiliki sejarah yang panjang dan pesona alam yang menakjubkan, salah satu daya tarik utama kota Thaif adalah Bukit Al-Hada, yang terletak sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut. Kota Thaif juga memiliki kekayaan warisan budaya dan sejarah. Di kota ini, terdapat beberapa tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi, seperti Istana Subra, Taman Al-Rudaf, dan Taman Al-Hada. Selain itu, Thaif juga terkenal dengan keindahan kebun anggur dan buah-buahan segar yang tumbuh di daerah ini. Kunjungan ke kota Thaif dan Bukit Al-Hada adalah pengalaman yang tak terlupakan. Keindahan alamnya, udaranya yang sejuk, disertai keramahan penduduknya membuat perjalanan ini sangat berkesan, baik untuk tujuan ibadah maupun wisata. Yang tidak kalah menariknya adalah bahwa Thaif menyimpan salah satu kisah pahit dari perjuangan beliau saat menyiarkan Islam. Banyak dikisahkan beliau mendapat perlakuan kasar dari warga kota tersebut. Dikisahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Thaif dalam salah satu periode terberat dalam hidupnya, yakni setelah ditinggal Siti Hadijah pada 619 Masehi dan Abu Talib pada 620 Masehi. Ditinggal dua orang terdekatnya membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makin sering diganggu kaum Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba pergi ke Thaif untuk meminta pertolongan dan perlindungan. Beliau tinggal di Thaif selama 10 hari untuk berdakwah dan meminta perlindungan. Namun, ternyata penduduk Thaif melakukan penolakan dan memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasar. Dalam kisahnya, kaum Sakif melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga membuat kakinya terluka. Tindakan kasar penduduk Thaif membuat Zaid bin Haritsah membela dan mencoba melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia malah ikut jadi korban karena kepalanya juga terluka akibat terkena lemparan batu. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Meski dapat perlakuan sangat buruk dari penduduk Thaif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian justru mendoakan orang-orang kota Thaif. Bahkan aku menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka
Generasi yang menyembah Allah semata tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Jibril mengatakan bisa saja membalik gunung dan menimpakannya ke penduduk Taif. Dari sini, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Bukit Al-Hada dengan menggunakan kereta gantung. Mari kita nikmati perjalanan ini. Bukit Al-Hada dikenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Dari puncak bukit ini, kita dapat menikmati pemandangan yang memukau. Dengan pegunungan yang menjulang tinggi, lembah hijau yang indah, dan panorama kota Taif yang terhampar di bawahnya. Udara di Bukit Al-Hada sangat segar, menjadikannya tempat yang ideal untuk beristirahat, bermeditasi, dan merenung. Selain keindahan alamnya, Bukit Al-Hada juga menawarkan berbagai fasilitas wisata. Terdapat restoran dan tempat duduk yang nyaman di puncak bukit. Tempat yang sempurna untuk menikmati hidangan lezat sambil menikmati pemandangan yang spektakuler. Sekarang, kita akan naik kereta gantung untuk menjelajahi keindahan Bukit Al-Hada. Naik kereta gantung akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan, di mana kita bisa melihat pemandangan indah sekitar kita dari ketinggian. Selama perjalanan dengan kereta gantung, kita dapat menikmati keindahan alam sekitar dengan pemandangan yang memukau. Bukit Al-Hada akan terlihat begitu indah, dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan lembah hijau yang menghampar di bawah sana. Sungguh momen yang luar biasa. Saat kita tiba di puncak Bukit Al-Hada, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan. Udara yang segar dan pemandangan yang indah akan membuat kita terpesona. Inilah saat yang tepat untuk merenung, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Bukit Al-Hada bukan hanya tempat yang indah untuk menikmati alam, tetapi juga memberikan makna yang mendalam dalam ibadah haji. Di sini, kita bisa merenungkan kebesaran Allah dan betapa kecilnya kita sebagai hambanya. Mari kita nikmati momen ini dengan hati yang tulus dan khusyuk. Itulah perjalanan kami ke Bukit Al-Hada di kota Taif, Mekah. Menggabungkan perjalanan ibadah haji dengan wisata yang luar biasa. Perjalanan ini tidak hanya memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menyaksikan keindahan alam yang mencengangkan. Dari sini, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Bukit Al-Hada dengan menggunakan kereta gantung. Mari kita nikmati perjalanan ini. Al-Hada menjadi salah satu jalan utama di Arab Saudi yang menghubungkan banyak kota-kota besar. Bukan cuma vital, Al-Hada begitu memesona meliuk-liuk membelah pegunungan tak jauh dari kota Makkah. Berlokasi 2000 meter di atas permukaan laut, Al-Hada menyuguhkan pemandangan yang luar biasa. Di lokasi ini berada salah satu jalan paling indah di Arab Saudi yang menghubungkan kota-kota besar seperti Makkah, Jeddah, Taif, dan beberapa wilayah lain di utara, timur, barat, dan selatan Arab Saudi. Al-Hada menjadi daya tarik besar buat penduduk Arab Saudi karena memiliki suhu udara yang sejuk. Masih berada di sekitar Taif, Al-Hada menjadi tujuan liburan musim panas banyak orang kaya Arab Saudi, termasuk kabarnya keluarga kerajaan. Tapi yang ditawarkan Al-Hada bukan sekadar udara sejuk. Lokasi ini menyimpan juga pemandangan luar biasa dengan suguhan utama jalan yang berliuk-liuk membelah pegunungan cadas yang berdiri kokoh di sekitar kota Makkah. Jalanan di Al-Hada yang bergelombang, melingkar laksana spiral, dan meliuk naik turun, memunculkan sensasi megah dan indah, terutama jika dilihat dari ketinggian. Bukit Al-Hada dikenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Dari puncak bukit ini, kita dapat menikmati pemandangan yang memukau, dengan pegunungan yang menjulang tinggi, lembah hijau yang indah, dan panorama kota Taif yang terhampar di bawahnya. Udara di Bukit Al-Hada sangat segar, menjadikannya tempat yang ideal untuk beristirahat, bermeditasi, dan merenung. Selain keindahan alamnya, Bukit Al-Hada juga menawarkan berbagai fasilitas wisata. Terdapat restoran dan tempat duduk yang nyaman di puncak bukit.
Tempat yang sempurna untuk menikmati hidangan lezat sambil menikmati pemandangan yang spektakuler. Nah, cara paling tepat menikmati Al-Hada adalah dengan menaiki kereta gantung Taif. Orang Arab menyebutnya dengan teleferik Taif Cable Car. Berkunjung ke Taif. Menaiki teleferik Taif Cable Car tak boleh dilewatkan begitu saja. Untuk menaiki kereta gantung ini, bisa datang ke Ramada Hotel dan langsung membeli tiket di lokasi. Ramada Hotel merupakan titik teratas kereta gantung ini. Satu kereta gantung bisa diisi 6-8 orang. Setelah pintu kereta gantung tertutup, pengalaman yang luar biasa itu dimulai. Kereta gantung ini akan membawa kita turun menukik melewati pegunungan Cadas dalam kecepatan rendah. Sesaat setelah start inilah bisa kita lihat hamparan pegunungan Cadas sejauh mata memandang. Jika mengalihkan pandangan tepat ke bawah, akan terlihat keindahan jalanan Al-Hada yang kita ulas di awal artikel ini. Membentang sejauh sekitar 4-5 km. Kereta gantung ini menghabiskan waktu perjalanan pulang pergi sekitar 20-25 menit. Sekarang, kita naik kereta gantung untuk menjelajahi keindahan Bukit Al-Hada. Naik kereta gantung akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan, di mana kita bisa melihat pemandangan indah sekitar kita dari ketinggian. Jamaah KBIHU Muslimat NU Kebumen beruntung sampai di lokasi masih terhitung pagi. Ketika sampai dan membeli tiket, kami langsung bisa naik kereta gantung tanpa mengantuk. Puas menikmati keindahan Bukit Al-Hada, jamaah KBIHU Muslimat NU melanjutkan perjalanan untuk mengambil mikot di Kornu Manazil. Mereka melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum mengucapkan niat umroh. Mikot Karnul Manazil merupakan salah satu tempat mikot atau batas masuknya jamaah haji atau umroh yang berasal dari arah timur dan utara. Terletak sekitar 90 km di sebelah timur Mekah. Mikot Karnul Manazil menjadi titik awal bagi jamaah haji atau umroh yang datang dari negara-negara seperti Irak,